Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihan Abizar Farjan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan topik yang cukup sensitif maupun sangat penting untuk kita bahas bersama, yaitu tentang begal payudara yang tidak hanya merupakan tindak pelecehan seksual, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perilaku abnormal dalam kajian psikologi klinis. Topik ini saya angkat karena kasusnya semakin marak baik di kota besar maupun daerah kecil, bahkan melibatkan pelaku usia remaja hingga dewasa. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama dengan sudut pandang yang ilmiah dan solutif. Inilah detik-detik terjadinya begal payudara yang menimpa seorang wanita bercadar di Jalan Lele Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang saat itu sudah membututi korbannya ini langsung meraba bagian payudara korban saat situasi lingkungan tengah sepi. Namun kencangnya laju kendaraan pelaku membuat korban kehilangan jejaknya. Atas kejadian ini korban pun mengalami trauma mendalam dan takut jika bepergian keluar rumah sendirian. Kini korban telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Tangerang Selatan dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pemuda pelaku begal buah dada diamankan petugas Buser Polsek Durensawit, Jakarta Timur pada hari Kamis 28 Oktober 2021 malam. Pelaku melakukan aksi tersebut di kawasan perumahan Durensawit, Jakarta Timur, hari Selasa 26 Oktober 2021 pagi sekitar pukul 10.30 WIB dengan modus berpura-pura menanyakan alamat. Setelah korban memberitahunya, pelaku dengan cepat meremas buah dada korban lalu kabur. Korban sempat memukul pelaku dengan tas namun pelaku berhasil kabur. Kini, pelaku berhasil diamankan berdasarkan rekaman CCTV dan pengecekan plat nomor motor. Ya, contoh visual yang kita lihat ini adalah dokumentasi dari kasus yang terjadi di kawasan Salatiga yang letaknya itu di Ngentak dan beberapa daerah lainnya. Korban adalah seorang perempuan muda yang sedang berjalan di jalan sepi saat tiba-tiba seorang lelaki naik motor menghampiri dan langsung meraba bagian payudaranya lalu melarikan diri. Ya, kasus ini sempat viral di media sosial, memicu kemarahan publik, terutama karena pelaku belum tentu tertangkap dan korban mengalami trauma psikis berat. Ya, secara umum, begal payudara merujuk pada tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyentuh atau meremas bagian tubuh intim korban. Biasanya dilakukan secara tiba-tiba di tempat umum, lalu langsung melarikan diri. Biasanya dilakukan oleh pelaku-pelaku laki-laki terhadap korban perempuan. Ciri khas tindakan ini yang pertama terjadi secara spontan dan cepat. Pelaku cenderung tidak mengenal korban. Ada unsur kekerasan, paksaan, dan sering terjadi di tempat umum yang minim pengawasan. Ya, tinjauan psikologi abnormal. Dalam kajian psikologi abnormal, perilaku ini termasuk dalam penyimpangan perilaku seksual yang melanggar norma sosial dan moral. Lebih tepatnya mengarah pada paraphilia disorders, terutama frotteuristic disorders adalah dorongan seksual menyimpang di mana seseorang mendapatkan kepuasan dengan menyentuh orang lain tanpa persetujuan.
sering kali terjadi di tempat ramai atau terbuka. Jika perilaku ini berlangsung selama lebih dari 6 bulan, sulit dikendalikan oleh pelaku dan menimbulkan gangguan dalam fungsi sosial atau pekerjaan, maka dapat dikategorikan sebagai gangguan mental secara klinis. Ya, ciri-ciri psikologis pelaku: kurangnya kontrol impuls seksual, minim empati terhadap penderitaan korban, perilaku dilakukan berulang dan bahkan memicu rasa puas. Dalam kasus parah bisa menunjukkan ciri antisosial atau psikopat. Ya, contoh kasus nyata di Indonesia. Berikut salah satu kasus nyata di Indonesia itu ada kasus di Surabaya pada tahun 2023. Seorang pemuda 19 tahun melakukan begal payudara terhadap 5 korban berbeda. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak bisa menahan dorongan untuk menyentuh perempuan saat melihat mereka lewat. Ia bahkan sengaja berkeliling naik motor mencari korban. Polisi menangkap setelah korban keempat berhasil merekam nomor plat motor. Psikolog forensik menyebut pelaku menunjukkan gejala impuls control disorder. Ya, dampak psikologis bagi korban itu seringkali masyarakat menganggap korban berlebihan dalam menanggapi kasus ini. Padahal pelecehan seksual seperti ini bisa menyebabkan luka psikis yang mendalam, antara lain yaitu rasa malu, marah, dan cemas berlebihan. Trauma jangka panjang terhadap ruang publik, sulit mempercayai orang lain, bahkan dalam kasus tertentu bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan sosial atau PTSD. Nah, selanjutnya ada tinjauan hukum. Dalam hukum Indonesia, perilaku ini dapat dikenai sanksi pidana. Yang pertama, KUHP pasal 281 sampai 289. Itu tentang mengatur tindak kejahatan asusila. UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berisi mengatur dengan lebih spesifik bentuk-bentuk kekerasan seksual termasuk yang terjadi di ruang publik. Ya, sanksinya dapat berupa hukuman penjara, rehabilitas psikologis, dan pencatatan dalam sistem pelaku seksual. Pencegahan dan edukasi. Untuk mencegah tindakan ini terus terulang, dibutuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Beberapa langkah penting adalah pendidikan seksual sejak dini. Anak perlu diajarkan tentang batasan tubuh, hak atas tubuh mereka, dan pentingnya berkata tidak. Yang kedua, sistem pengawasan publik, kamera atau pengawasan CCTV, penerangan jalan, dan patroli rutin bisa membantu mencegah pelaku. Yang ketiga, penegakan hukum tugas. Aparat hukum harus tegas agar menimbulkan efek jera. Rehabilitas psikologis, baik korban maupun pelaku perlu diberikan penanganan psikologis agar tidak mengalami gangguan yang lebih berat. Nah, refleksi soal sosial, kenapa ini sering dianggap sepele? Seringkali masyarakat menyalahkan korban. Pakailah pakaian yang terbuka. Jangan jalan sendiri malam-malam. Paling juga cuma iseng. Padahal pelecehan seksual bukan soal pakaian atau situasi, tapi soal kontrol diri pelaku. Dengan menyalahkan korban, kita justru memperkuat budaya permisif terhadap kekerasan seksual. Ya, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa begal payudara adalah kejahatan seksual yang nyata, bukan iseng atau sekedar kenakalan. Secara psikologis, tindakan ini mengarah pada perilaku abnormal, terutama jika dilakukan berulang dengan dorongan yang tidak terkendali. Korban bisa mengalami dampak psikologis jangka panjang, perlu tindakan preventif yang kuat, edukasi hukum, dan empati sosial. Mari kita semua jadi bagian dari perubahan.
berani bicara, berani melapor, dan berani melindungi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.